Ibumu sangat merindukanmu. Merindukanmu. Apakah gagal melewati tribulasi? Satu hari. Hanya kebosanan. Kesenangan dalam kesepian. Ibu. Sangat merindukanmu. Ah. Di mana aku ini? Rumah sakit. Tahun 2025. Aku terlahir kembali. Kembali ke bumi. Kenyataannya, pada hari itu aku dibunuh orang. Di rumah sakit, aku tak mampu menghentikan, meskipun aku masuk ke dunia dewa. Namun saat melewati ujian keberanian, hati penuh penyesalan berubah menjadi iblis gelap, mengakibatkan kegagalan dalam melewati ujian, meninggal dunia dan jatuh. Dalam satu kehidupan ini, aku tiba-tiba tersadar. Kehormatan tertinggi tidak ada artinya dibandingkan senyuman ibu. Kekekalan tidak ada gunanya jika tidak ada istri dan anak di sampingku. Ah. Karena sudah hidup kembali. Youyi. Kau sudah bangun. Kau sudah hilang selama sebulan, tahu tidak? Sungguh keajaiban medis kau bisa bangun kembali. Kamu mau kemana? Aku. Belum bayar, monyet datang. Kencing sedikit biar dia sadar. Lihat apakah dia masih mau bayar. Hahaha. Jangan. Aku. Bayar atau tidak? Perhatikan baik-baik. Hitam di atas putih. Utang 500.000, bunga 1 juta. Denda 1 juta. Dan biaya kerja keras saya dan saudara-saudara. Total 300.000, 50.000. 300.000. Saya hanya meminjam 50.000. Bos Yo. Ini adalah uang pokok ditambah bunga. Jika tidak dibayar. HMPH, jangan salahkan saya jika saya bertindak kejam. Hahaha. Bu, kamu tidak apa-apakan. Hahaha. Berani sekali kamu memukul ayahku. Bocah nakal, ibumu berhutang uang padaku. Aku datang untuk menagih utang, itu sudah sewajarnya. Kamu berani menghina aku. Bodoh sekali. Ayo, hancurkan orang ini. Meskipun kemampuanku masih perlu beberapa hari untuk pulih. Jika tidak bisa, bunuh saja aku. Bocah kecil. Berani melawan Liu Zhenkui. Kamu sudah bosan hidup, ya? Sakit, tidak bicara lagi. Putus. Sakit, tanganku putus. Putus, bajingan. Ibu, ambilkan surat utangnya, ya, Senin, kamu. Apa? Masih berani membantah. Yo Xiao, kami hanya mencari makan. Sehari cuma dapat 100 yuan dari bos kami. Bunga tinggi Yo Zong. Tidak ada hubungannya sama kami sama sekali. Buka mulut, pukul sampai ibu saya puas. Ayo, pukul. Hahaha. Jangan pukul lagi, Yo Xiao. Kalau terus dipukul, nyawa ini tidak akan selamat. Kalau terus dipukul, nyawa ini tidak akan selamat. Kak Yun, kami tidak mau uang ini. Tolonglah, kasihanilah saya. Uang yang Yo Xiao dan Yo Dong berutang, kami tidak mau sepeser pun. Liu Zhenkui lebih memilih memberikan jaminan 1 juta kepada Yo Xiao dengan hati-hati. Hanya 1 juta. 2.200.000. 1 juta adalah uang jaminan. 1 juta untuk membeli suplemen untuk kakak Yo Ying. Garis-garis. Berikan padaku. Kata sandi. Kata sandi adalah
123.456 tepat 2 juta. Kamu tertawa ya? Kau ini. Pergi. Jika aku melihat kalian lagi, aku akan memukul kalian sekali. Bibi Yoye. Xiao Ye, ini perawat Ning. Sebelumnya kamu dipukul oleh para penagih utang sampai pingsan. Menjadi orang yang tidak berdaya. Selama lebih dari sebulan ini, terima kasih banyak kepada dia yang merawatmu. Ibu, silakan duduk dulu. Perawat Ning, terima kasih banyak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yoyi, ruang perawatan di rumah sakit kami sudah penuh. Saya sudah mengatur tempat perawatan khusus untuk Bibi Yo. Kalau begitu, kalian ikut saya saja. Baik, ayo pergi. Tuan Li, kami tidak dapat berbuat banyak untuk penyakit Nyonya. Rumah sakit rakyat pertama tidak bisa menyembuhkan. Segera pindah rumah sakit saja. Sayang, jangan membuatku kesal. Aku tahu tubuhku sendiri. Setelah aku pergi, jaga baik-baik ayah kita. Sembunyikan ini selama mungkin. Kamu bilang kenapa kamu menempatkan ruang perawatan di sini. Kamu tidak tahu ini rumah sakit. Ini untuk ruang pribadi yang disiapkan untuk Suzong. Dr. Gao, rumah sakit sudah tidak ada ruang pribadi lagi. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kalau tidak ada kamar, keluar saja dan tidur di lantai. Dan jangan lupa bawa pasienmu dan pergi. Yoi, aku akan atur tempat tidur lagi untuk Bibio. Kita keluar dulu ya. Tidak perlu, Bu. Istirahatlah. Tidak apa-apa. Baik. Pak Su. Penyakitmu. Aku bisa mengobatinya. Saudara Yoyi, dokter masih di sini. Kamu baru saja bangun dari koma. Ngomong sembarangan saja. Kalau kamu bisa berobat, matahari pasti terbit dari barat. Datanglah, Dokter Gaoshan. Oh tidak, Direktur. Waktu yang tersisa untuk wanita ini sudah tidak banyak lagi. Kalau dia mati, itu karena kamu. Nah, kamu tahu penyakit apa yang diderita Nyonya ini? Kami adalah rumah sakit umum kota. Mengumpulkan semua kekuatan tapi bahkan penyebabnya tidak bisa ditemukan. Kamu yang hanya tanaman hidup. Jangan buat keributan lagi. Ini adalah serangan energi jahat. Kematian menyebar ke seluruh tubuh. Dan hantu wanita di wajah terus menekan Nyonya Su. Rumah sakit tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Ning Qiushuang, semua ini adalah ulahmu. Kembali dan buatlah laporan introspeksi. Dan dia, cepat bawa dia keluar. Yoyi, bawa ibumu keluar dulu. Aku akan mencari cara untuk menyediakan satu kamar. Untuk ibumu. Ini sudah cukup, kan? Tuan Li. Istrimu terus-menerus diancam oleh hantu wanita berbaju kuning. Jangan ngomong sembarangan. Tunggu dulu. Pasien, saya ingin dia mengobati saya. Apa yang dia lihat sama persis dengan apa yang saya lihat. Tulis pernyataan ke rumah sakit. Saya ingin si kecil dokter ini mengobati saya. Hidup atau mati, tidak penting. Tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Baiklah. Kalian semua keluar dulu. Aku akan mengobati pasien. Lin Qiushuang cepat ambil nyawa Tuan Su. Hal ini tidak boleh sembarangan. Tunggu sebentar. Bawakan aku 365 jarum perak yang sudah disterilkan. Yoyi, kamu gila. Kamu tahu, jarum perak kalau tidak hati-hati bisa menusuk ujung saraf. Kamu mau membunuh Tuan Su. Lin Qiushuang sudah memperhatikanmu. Anggap saja kita melakukan kebaikan di rumah sakit ini. Ambilkan buktinya. Oh ya, perawat cantik. Tolong bantu saya. Istri saya hanya percaya pada pengobatan Yoyi. Mungkin dia benar-benar ditekan oleh hantu. Begini saja, kita tanda tangan pernyataan. Tidak membuat rumah sakit bertanggung jawab. Yoyi, apakah kamu keberatan jika kami membuka rekaman pengawasan? Bagaimanapun juga, ini adalah masalah yang sangat serius. Ini tidak ada hubungannya dengan rumah sakit kami. Silakan. Baik. Baik, mari kita semua keluar. Biarkan Yoyi dan Direktur Su di sini. Baik.
Masih tahu bersembunyi. Kalau kamu tidak keluar, jangan salahkan aku yang membuatmu menderita petir dan kilat. Pak Siyosu, tolong jangan sebarkan apa yang akan saya katakan selanjutnya. Jika di kehidupan ini ada rasa dendam, maka setelah mati, mereka akan menjadi hantu. Hantu juga memiliki tingkat. Jika selama hidup mengalami ketidakadilan, maka setelah mati, mereka akan menjadi hantu jahat. Yang bisa dilihat mata manusia biasa adalah hantu wanita bergaun merah. Tapi kebetulan kamu yang ini adalah hantu wanita berpakaian kuning. Kamu masih punya harapan. Jika itu hantu wanita berpakaian merah, aku tentu tidak akan menolongmu. Dengan kemampuan yang aku miliki sekarang, meskipun belum mencapai 2 atau 3/10 dari seorang dewa immortal, tapi menghadapi hantu biasa masih mudah bagiku. Ini hal kecil, lepaskan bajumu. Cukup tinggalkan pakaian dalam saja. Sebenarnya, tidak memakai bra sekalipun adalah yang terbaik. Dalam pandangan dokter, pasien tidak memandang gender. Kamu lihat di sini tidak ada orang lain. Pikirkan keluargamu. Lalu pikirkan anak perempuanmu. Aku beritahu kamu. Energi Yin sudah masuk ke 365 titik utama di tubuhmu. Aku lihat dari wajahmu. Bukan orang yang jahat besar atau kejam. Ini baru memutuskan untuk menyelamatkanmu. Karena energi negatif menyelimuti seluruh tubuhmu. Aku perlu menusukkan jarum perak ke 365 titik akupunktur di seluruh tubuhmu. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Itulah sebabnya aku memintamu untuk menghilangkan benda asing itu. Sepertinya hanya hantu wanita yang bisa memberinya sedikit keberanian. Langit bulat, bumi datar. Peraturan 9 bab. 5 logam ditulis. Ribuan hantu bersembunyi. Mata Yin Yang. Buka. Sudah. Takut banget. Ngapain sih cuma lepas baju? Apa lebih takut dari melihat hantu? Aduh. Kakak kecil ini. Bukan aku nggak percaya sama kamu. Tapi aku benar-benar nggak kuat. Kalau begitu, tolong bantu aku menyeretnya. Yo Yi telah menyinggung. Hai, mengapa jantungku berdebar begitu cepat? Tak terhingga, Yang Mulia. Uh. Sekarang aku beri pilihan padamu. Jika kamu bersedia menjadi fondasi dari metode penangkal petir di langit 9, aku bersedia menanggung semua sebab akibat untukmu. Bantu Anda membersihkan dosa. Hantu wanita ini memiliki kekuatan 1000 tahun. Ternyata meningkatkan metode petir perang di usia saya. Sungguh hasil yang tak terduga. Yoyi, kamu tinggal. Benar-benar sembuh. Yoyi, ini 1 juta. Silakan terima dengan senang hati. Juga tidak rugi memberi ibu Su 1 juta. Bro Yoyi, besok keluarga Li mengundang Bro Yoyi. Jing'an telah menyiapkan hadiah istimewa untukmu. Harus diserahkan langsung sendiri. Ibu Su sangat dermawan. Yoyi pasti akan hadir. Pasti akan hadir, ya. Li Wenzhong langsung keluarkan 1 juta. Aku adalah penyelamat Ibu Jing'an. Hadiah istimewa yang diberikan langsung oleh Nona Jing'an. Tentunya sangat berharga. Dr. Yao Shen. Besok aku akan datang sendiri menjemputmu untuk menghadiri pesta. Dr. Yao Shen telah tiba. Silakan.
Ini adalah putri kesayangan saya, Li Xingzi, kakak Youyi. Xingzi, kami seumuran denganmu. Sedang dalam masa remaja yang indah. Dr. You sangat mengesankannya. Tidak tahu apakah Dr. You hanya bisa mengusir roh jahat. Atau hanya paham tentang hal-hal gaib. Dr. You jangan marah ya. Saya hanya bicara sembarangan sesaat. Taois tidak mungkin tidak paham tentang mengusir roh jahat kan? Dengan status Taois seperti itu hanya paham tentang seni bela diri. Apakah itu tidak sedikit bertentangan? Aku pernah dengar. Ilmu silat sampai ke puncaknya. Melempar bunga dan memetik daun bisa melukai orang. Tak tahu apakah para dewa telah mencapai tingkat ini? Di zaman ini, ilmu silat setinggi apapun tak akan bisa mengalahkan peluru. Katak di lubang padi. Seberapa jauh tingkat keahlian silatku? Apakah kau, anak kecil ini, berhak bertanya? Gua bilang sama lo. Di dunia ini, lo nggak tahu, bukan berarti nggak ada. Hari ini gua mau tunjukin apa yang disebut cepat seperti peluru. Dosen, ini berarti gua lebih cepat dari peluru nggak? Hahaha. Ada seru juga. Hahaha. Hai, siapa yang sembunyi-sembunyi di sini? Tunjukkan dirimu. Hahaha. Ini adalah pembunuh yang dikirim oleh keluarga Liu. Aku paling benci jika ada orang yang mengarahkan senjata ke arahku. Kau adalah jiwa mayat. Kau adalah pembunuh yang disembunyikan oleh keluarga Liu di dalam kegelapan. Tadi bukan kata Dao Shang bahwa bunga yang jatuh dan daun yang rontok pun bisa melukai orang. HMPH. Jadi aku di sini untuk mengajarimu, adik kecil. Ahahaha. Prajurit tingkat transformasi. Murid, kamu bisa nggak? Kenapa sampai ketakutan begitu? Kamu ini ngerti apa sih? Sembarangan saja, aku baru saja menyentuh batas transformasi. Dan yang ini, sudah menjadi ahli tingkat transformasi, mencapai puncak kesempurnaan besar. Li Wenzhong ingin kamu melihatkan. Kamu pilih Dao Ye, aku akan menipu keturunan Li. Aku pasti tidak akan salah menilai. Bersiaplah. Kenapa aku begitu mudah kalah? Ini. Keluarga Liu memberiku 30 orang anak muda setahun. Dari emas jutaan. Mereka memperlakukan aku seperti pahlawan nasional. Jadi, keluarga Liu membuat keluarga Li kamu dibasmi. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Li Wenzhong, Tuan Pengendali Jiwa. Tuan Pengendali Jiwa tahu bahwa kamu memiliki kemampuan luar biasa. Begini saja, saya akan memberikan aset miliaran kepadamu. Saya di tepi sungai Qinhuai di Jinling. Usahaku bisa kamu gunakan sesuka hati. Bagus sekali, Li Wenzhong dari Jinling. Hampir saja saya percaya. Namun, jika kamu bersedia memberikan bunga ibu dan anak ini kepadaku, saya bisa mempertimbangkan untuk melindungi kehidupanmu yang berikutnya dengan baik. Hahaha, bagaimana? Pertimbangkan dirimu. Li Wenzhong, aku akan mempermalukanmu di depan matamu. Mempermalukanmu. Lalu biarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana keluargamu hancur. Rasanya baru cukup mendebarkan. Hahaha, jangan hahaha. Perintahlah, Tuan, perintah tuanku. Jangan begitu, biar mereka pergi. Apa saja boleh, perintah tuanku. Hahaha, aku sudah sujud padamu. Perintah tuanku. Hahaha, aku sudah sujud padamu. Perintah tuanku, perasaan ini. Hahaha, benar-benar mendebarkan. Cukup. Jauhkan tangan kotormu. Kalau tidak, aku yang akan melakukannya untukmu. Begini saja. Potong sendiri tangannya. Lalu kamu bisa pergi. Nak, apa yang kau katakan? Pemuda itu adalah ahli tingkat transformasi. Meskipun aku baru saja meremehkanmu. Kau juga tidak boleh terlalu sombong. Aku bilang, putuskan kedua lenganmu. Kemudian, pergi, anak muda, aku akan mematahkan nadimu perlahan-lahan. Agar kau merasakan siksaan terburuk di dunia ini. Agar kau hidup lebih buruk dari mati. Gunung kecil ini adalah tempat kau akan dimakamkan. Hahaha. Hahaha. Old ghost, old ghost. Sombong dan angkuh.
Aku akan tunjukkan padamu kekuatan sejati. Hahaha. Yo Yinan. Ya Tuhan. Remaja ini ternyata bisa melakukan teknik menarik pedang dari kekosongan. Iya, benar. Ini adalah setengah langkah menjadi manusia surgawi. Aku yang sudah tua ini, bisa melihat setengah langkah menjadi manusia surgawi. Bahkan mati pun sudah cukup berharga. Kalau bunga yang berterbangan dan daun yang jatuh bisa melukai orang, tanaman, pohon, bambu, batu semuanya bisa menjadi pedang. Itu tanda puncak kekuatan. Maka pedang yang diambil dari kekosongan, hukuman petir, dan tebasan berantai, benar-benar merupakan ciri setengah langkah menjadi manusia surgawi. Anak muda, kau menipuku. Satu pedang di kekosongan. Bisa memotong hantu dan dewa. Aku hanyalah tubuh fana. Bagaimana mungkin seorang rakyat biasa bisa mengguncang pohon? Aku sangat mengagumi Youyi. Kakak Youyi, kamu terus-menerus menyelamatkanku. Menyelamatkan keluarga Li kami. Budi besar dan jasa tak terhingga, aku tak tahu bagaimana membalasnya. Sialan, bocah kecil. Aku, Jihun, di kehidupan ini, akan membunuhmu. Ingin melarikan diri, Luo Wuji. Kau pikir aku masih akan memberimu kesempatan? Yang disebut memotong rumput hingga akarnya. Jiwamu terikat terlalu dalam. Bahkan jika kau mati, aku juga tidak bisa menganggap remeh. Kau bersembunyi dari kutukanku. Apakah kau bersedia menjadi batu penjuru jalan benarku yang agung? Jika tidak, aku akan membuatmu tak bisa bangkit lagi. Selamanya tidak akan bisa terlahir kembali. Para dewa bersedia menghisap jiwa. Jiwa yang menghisap bersedia. Dapat mengikuti para dewa adalah keberuntunganku. Takdir, metode petir 9 langit semakin kuat. Dan kekuatan ini cukup bagiku untuk mulai melatih metode penciptaan awal. Baiklah, setelah urusan di sini selesai, aku akan mencobanya malam ini. Kengerian dari badan pendiri Uni Eropa adalah, ia akan menganggap setiap sel dalam tubuh manusia sebagai sebuah alam semesta. Ah, tidak menyangka. Di dunia ini, aura spiritualnya cukup melimpah. Sangat cocok untuk aku berlatih jurus penciptaan Hongmeng. Sekarang biarkan aku mulai. Aku akan berlatih pelindung. Yang kurang dari ini hanyalah sebuah alat pengumpul spiritual. Tak tahu apakah aku bisa berkesempatan di pertemuan komunikasi dunia ini. Coba peruntungan. Kalau aku bisa menemukanmu, berlatih menjadi abadi bisa lebih efisien. Sudah, anggap saja kita coba keberuntungan. Dr. Yo. Apakah kamu tahu di mana stand konferensi? Saya ingin mencari sebuah barang antik. Dr. Yo ingin membeli sebuah barang antik. Oh, hehe. Konferensinya sudah dimulai. Sekarang saya akan mengantar Dr. Yo ke sana. Silakan masuk ke sini. Barang lelang keempat sekarang adalah sebuah senjata pedang ajaib. Senjata ajaib. Apa itu senjata ajaib? Senjata ini perlu dijelaskan oleh pemiliknya. Saya akan menunjukkan kepada kalian semua apa yang disebut senjata ajaib. Lubang emas masuk api, tanah berjalan, ular terbang. Aduh, lihatlah. Hei, aduh. Dukun Yo, apakah kamu suka dengan artefak ini? Kalau kamu suka, aku akan berhentikan pelelangan ini. Aku akan berikan artefak ini kepada Dukun Yo. Bagaimana? Makhluk jahat dari mana ini? Wang Daoshuan. Apakah muridmu, Shihun, yang membunuhnya?
Hari ini sebagai penghormatan kepada arwah muridku. Mari kita mulai dengan pembawa acara wanita ini. Siapa suruh muridku menyukai hal ini seumur hidupnya? Pembawa acara wanita ini bertubuh ramping. Kulitnya halus dan elastis. Muridku pasti tahu di alam sana. Pasti akan sangat senang. Hahaha. Kamu berada di tingkat setengah dewa. Patriar tertinggi Suanyuan Li Wenzong. Li Wenzong, kamu sangat berbakat. Mengundang separuh orang besar di Jiangcheng. Bagus. Ini menghemat waktu saya. Anda. Saya akan mengambil ginseng berusia ribuan tahun sebagai tebusan Anda. Sekarang kalian berdua berdiri di kedua sisi. Pelanggar. Mati. Dan kamu, Li Wenzong, hari ini harus mati. Sebagai penghibur roh muridku di surga. Aku sudah tahu bahwa ayah ini tidak beres. Ternyata dia datang untuk membalas dendam dengan menelan jiwa muridnya. Takdir buruk bertemu pengobatan sembarangan. Hati yang tidak bersih bertemu guru jahat. Satu kata bisa menyelamatkan orang yang sedang bermimpi. Kata-kata baik sulit untuk meyakinkan orang yang seharusnya mati. Musuh berkumpul. Memang musuh berkumpul. Musuh bertemu musuh. Musuh bertemu musuh. Benar. Musuh, musuh. HMPH. Aku sama sekali bukan lawan mereka. Bahkan dengan menggunakan debu teratasku pun tidak akan membantu. Mungkin. Hanya Youyi yang setengah langkah ke dunia langit dan manusia yang bisa melawannya. Satu lapis air, satu lapis gunung. Dewa Yo, Dewa Yo. Laudao, silakan beraksi. Pil-pil setan naga terbang. Apa? Tinju pil setan naga terbang. Apa? Aduh. Orang tua ini. Ada sesuatu yang hebat. Dewa Yo, jangan sampai dia membaca mantra. Pedang hitamnya sangat kuat. Bisa terbang dan membunuh. Dewa Yo. Hahaha. Wang Daosuan, apakah matamu sudah kabur? Anak sekecil ini. Kau memanggilnya Dewa Yo. HMPH. Kau menaruh harapan padanya. Sungguh membuat orang tertawa terbahak-bahak. Ahahaha. Kakek, rumah Yo adalah tempat penyergapan muridmu, si jiwa. Hari ini pameran ini adalah tempat penyergapanmu. Para dewa jangan lengah ya. Kamu dan dia berada di batas setengah dewa. HMPH, mencari mati ya. Wah, UMM. Para dewa cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia mengendalikan jalan hitam pedang raja. Meskipun dia setengah dewa. Sekarang sudah terlambat. Hati-hati. Lotus Throne, Zen Spirit Awakens. Day and night, deep feelings come in. Ayo, his. Isn't that is the half-step celestial realm? The half-step celestial realm can condense this much their energy. One sword breaks through the 3,000 realms. One layer of mountain after another. One sword shatters all laws. Pressure dominates millions of state in the southeast. Oh dear. Ah, it must be the immortal Yo. Berdiri di samping Dewa Yo. Merasa sangat aman. Hehe. Apa yang terjadi ini? Dokter Chu benar-benar orang luar biasa. Tidak hanya menyelamatkan saya, tapi juga menyelamatkan keluarga Li kita. Anak ini, saya tidak peduli siapa kamu. Hari ini saya pasti akan membuatmu merasakan kekuatan bendera 10 jiwaku. Ah, biarkan jiwamu menderita di 9 neraka. Ah. Mantra gelap, hantu kelam menelan langit. Semua mati,
Ah, apa yang terjadi pada Youyi? Orang tua ini sudah gila. Apakah dia ingin kita semua mati? Seorang praktisi tidak boleh bertindak ceroboh seperti ini. Saya belum bergerak. Takut apa? Petir mengguntur, hukum petir menerangi seluruh alam. Kamu, bagaimana bisa sekuat ini? Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin, HM. Iblis Suanyuan. Kekuatan Dewa You tak terduga. HMPH. Kamu dan muridmu akan mati di tangannya. Tubuh petir dan api. Bara ungu asli. Menghancurkan langit dan bumi. Ah. Pedang besar, perjalanan malam penuh hantu, panji jiwa. Alat sihir ini bahkan masih menyisakan kesadaran dari Suanyuan Wei di atasnya. Kalau ada waktu, aku akan pelajari lagi kedua alat sihir ini. Kesadaran ini sepertinya semua mengarah ke dewa kecil yang bau. Untung saja kamu tadi menyelamatkan situasi. Kalau tidak, meskipun aku punya umur panjang 10.000 tahun, tetap saja tidak cukup untuk mati. Tak heran kalau saudara Ban begitu menghormati Dewa You. Ternyata pemuda ini begitu sakti. Bikin orang takut mati. Aku mau bilang ke orang lain bahwa aku pernah melihat perjalanan 1000 hantu. Kurasa nggak ada yang bakal percaya. Sebagai langkah antisipasi, kekuatan sang Daoist nggak boleh sekacau ini. Kalau nggak, bahkan melindungi diri sendiri pun jadi susah. Kekuatan aku di dunia manusia meskipun nggak termasuk yang terkuat, tapi juga bisa dianggap sebagai yang terbaik. Terlalu lemah. Dengan kemampuan seperti itu, kamu bahkan tidak layak untuk menjadi muridku. Guru yang terhormat, izinkan saya untuk sujud. Murid ini bodoh. Dia memahami apa yang baru saja dikatakan oleh Dewa You. Apa maksud dari peringatan itu? Guru, selama kamu bisa membuka 7 saluran energi di seluruh tubuhku, saluran Ren dan Du yang sudah tua ini akan terbuka. Setelah itu, semua teknik akan mengalir tanpa hambatan. Dan aku bisa menambah umurku 20 tahun tanpa henti. Kekuatan setidaknya akan meningkat hingga tingkat sempurna. Haha. Wang Daosuan, muridmu ini terlalu lemah, aku tidak bisa menerimanya. Wah. Aku akan mengajarkanmu 1 atau 2 gerakan. Meningkatkan tingkat masih bisa. Ya. Hahaha. Awalnya mengira hari ini pasti mati. Tidak menyangka. Ternyata malah mendapat berkah dari bencana. Kekuatan tua ini masih bisa melangkah lebih jauh. Benar-benar kesempatan langka. Terima kasih kepada Dewa You atas petunjuknya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kalau mau berterima kasih, terima kasih kepada keluarga Li saja. Ya, Tuan Dao. Keluarga Li sungguh tidak layak menerima pujian. Kesempatan tua ini memang ada di keluarga Li. Dulu saya memang tidak mengenali orang besar. Saat pertama kali bertemu dengan Dewa You, saya meremehkannya. Dan yang lebih bodohnya lagi, saya bahkan mengira Dewa You hanya setengah langkah menuju langit. Siapa sangka dia bisa mengalahkan Iblis Suanyuan dengan 1 serangan. Kekuatan ini setidaknya harus setara dengan Dewa Bumi. Kekuatan ini setidaknya harus setara dengan Dewa Bumi. Wang Daosuan, kau masih tidak mengerti mengapa aku tidak mau menjadikanmu murid. Bagaimana mungkin kekuatanku lebih rendah dari Dewa Bumi? Ini membuat tingkatku menjadi tidak ada artinya. Hai. Ibu, kenapa kau datang? Youyi, aku libur hari ini. Aku lihat Tante Youyun sudah pulih dengan baik. Jadi aku membawanya keluar untuk bersantai. Aduh, Nona Qiushuang benar-benar baik ya. Tidak hanya cantik, hatinya juga baik. Benar-benar pengertian. Qiushuang, bagaimana menurutmu tentang kakak Youyi? Haha.
Haha. Aduh, Mama, aku bawa kamu pulang ya. Aduh hahaha. Dewa Yo, tolong tunggu sebentar. Dewa Yo tidak melarang. Muridku, Wang Daoxuan, bersedia menyumbangkan ginseng liar selama 1000 tahun. Sebagai rasa terima kasih atas petunjuk dari Dewa Yo. Wang Daoxuan, oh Wang Daoxuan. Aku bingung harus bilang apa padamu. Kekuatanmu benar-benar sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aduh, aduh, aduh. Kalau begitu, lain kali aku akan memberimu sebuah alat sihir yang sejati. Agar tidak menunggu di hari kemudian. Kembali terjerumus ke dalam lumpur. Apakah benar guru immortal ingin memberi aku sebuah alat sihir? Aku, Kaisar Immortal yang melawan langit, menegakkan keadilan, mengikuti takdir. Aku pasti tidak akan mendapatkan satu batang ginseng liar ribuan tahun secara cuma-cuma. Bagaimanapun, ini hal yang sulit untuk disebarkan dan didengar. Ayo kita pergi. Dukun Zen Anyo dan keluarga Li memiliki jasa besar dan kebaikan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Ini bagaimana harus dilakukan. Aduh, Wenzong. Putri kita cukup cerdas. Kira-kira sudah ada jalan keluar. Ibu, kenapa keluar? Aduh, ibu tidak apa-apa. Silakan duduk. Oh, baik. Ibu, aku berencana jalan-jalan sebentar. Kamu mau pergi kemana? Iya, Yoi, kamu mau kemana? Ingin mencari tempat yang sepi untuk berkeliling sendiri. Hari ini kamu juga sudah lihat. Xiu Wulao Mo Xuan Yuan Wu Wei sudah aku bunuh. Tapi aku khawatir sisa-sisa masih ada. Kamu dalam bahaya. Sebelum pergi, aku bisa memberimu sedikit perlindungan. Perlindungan apa? Ibu, berikan tanganmu padaku. Baiklah. Bibi, kamu menulis apa sih? Ibu, jangan urus dia deh. Setidaknya bisa menjaga keselamatanmu. Oh, baik-baik. Awat Ning. Kamu juga kasih tanganmu padaku ya. Lagi pula sudah lama merawat ibu di rumah sakit. Kamu terlihat bingung. Aku juga merasa tidak enak loh. Kak Yoi, kamu gambar apa di tangannya? Aku juga mau. By the way, Brother Yoi, kamu tadi bilang mau pergi kemana? Wih. Hari ini pulanglah lebih awal. Situasinya tidak terlalu aman. Agar orang tuamu berhati-hati, terutama kamu. Baiklah, pulanglah lebih awal. Bu, saya pergi ya. Oh, baik. Perawat Ning. Saya minta tolong untuk ini. Jaga ibu saya. Yoi mengucapkan terima kasih di sini. Kak Yoi, aku juga mau pergi. Disinilah Xuan Yuan Wei. Tempat di mana sisa kesadaran dari dunia hukum masih tersisa. Spiritualitas di sini cukup kuat. Jika aku bisa mengolah pedang hitam dan bendera 10 jiwa, menjadi alat pengumpul spiritual. Tempat ini akan menjadi tempat yang baik untuk berlatih. Yoi, kamu datang ke sini untuk apa? Xuan Yun, si iblis tua, adalah seorang pejuang. Mereka ini paling suka menggunakan alat sihir dan obat-obatan. Aku datang ke sini untuk melihat apakah ada yang bisa digunakan. Yoi, ternyata kamu suka ini ya? Aduh, kalau kamu suka ini, sebenarnya tidak perlu mencari harta di sini. Yoi. Kamu lupa tentang pertemuan yang diadakan ayahku. Selama kamu suka, tidak peduli apapun alat sihir atau obat-obatan, ayahku pasti akan sangat dermawan. Li Qingzi memang sangat manja. Mengapa? Perhatian, Kak, perhatian. Iya. Kak Yoi, relik Buddha dari tulang bisa memperkuat dasar, memperkuat energi, menenangkan hati, dan memperjelas mata. Selain itu juga bisa memperkuat tubuh. Mau tidak? HMPH, anak ini pasti sudah gila. Berani-beraninya dia bicara soal relik Buddha. Barang ini mungkin tidak berguna bagiku. Tapi di zaman mereka, ini benar-benar obat pil tingkat atas.
Ah iya, Brother Jui. Brother Jui, itu adalah pil panjang umur dari Master Hualian Jun. Satu butir bisa menambah umur 3 tahun. Ayahku membelinya dengan 50 juta dari orang lain. Sejak kecil aku lemah tubuh. Ayahku bahkan tidak berani memberiku makan. Mau tidak kamu? Ah iya. Bro Yoi. Aduh. Aduh. Bro Yoi. Ini adalah harga jimat pelindung. Nilainya 65 juta. Sejak kecil aku selalu membawanya. Untuk mengusir kejahatan dan menghindari bahaya. Aduh. Kingzi, semua ini cuma menipu anak kecil. Jimat ini harus berguna. Ibumu juga tidak akan disiksa oleh wanita hantu bergaun kuning itu. Hingga mati-matian. Ada juga kompas, pil obat, alat sihir, dan lain-lain. Aku tidak peduli. Kecuali dengan panci pembuatan obat. Ah, lupakan saja, aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Ini juga tidak ada yang menarik, ayo pergi. Ayo pergi. Bro Yo. Di rumahku ada tungku alkimia sebesar ini. Tungku alkimia itu apa sih? Aku serius. Yoi, bro. Aku dengar dari ayahku. Tungku alkimia ini bernilai 1 miliar. Dindingnya terbuat dari perunggu dan memiliki 4 kaki. Di tubuh tungku terdapat 9 naga. Setiap naga menggigit sebuah bola. Melambangkan 9 naga terbang ke langit. Seluruh dingtong terlihat kuno dan menawan. Sangat menarik. Dingtong Ningling. Datanglah. Nabi, dingtong ini adalah barang bagus, aku mau. Aku tidak percaya tidak ada yang tertarik pada Yoi. Hehe. Lalu, di mana dingtong itu? Oh, aku dengar dari ayahku, itu ada di ruang rahasia villa kami. Sudah mengunci brankas. Ayo pergi. Ayah. Kak Yoi, melihat panci tua di rumah kita. Ah, panci tua apa? Ayah, itu panci tua itu. Yang ada pola 9 naga itu. Bukankah kamu mengeluarkan 500.000 untuk mendapatkannya? Segera berikan masalah ini kepada Kak Yoi. Dewa Yoi adalah penyelamat kita. Bagaimana kamu membiarkan ayahmu mengorbankan penyelamat kita? Ayah, Bro Yoi bilang, asalkan perapian yang ada gambar naga 9 itu, dan diberikan kepada Bro Yoi. Kamu harus pastikan tidak bocor rahasia. Anak perempuanku sudah menjamin nilainya 1 miliar. Aduh, tidak bisa, Bro Yoi. Ayo. Aduh. Kinci ini memang aneh sekali. Kalau aku masih tidak tertarik, aku bahkan tidak tahu apa yang akan dia katakan. Yoi, Dewa, aku akan memberimu sebuah kuali, dan memberimu beberapa pil. Pil-pil ini adalah semua harta berharga bagiku. Bahkan aku bahkan tidak tega memberikannya kepada putriku yang lemah dan sakit-sakitan. Sudahlah, Tuan, aku hanya butuh tungku. Obat-obatan lainnya aku tidak mau sama sekali. Ini. Tuan Li, lebih baik bawa aku untuk mengambil tungku. Aku hanya tertarik pada tungku. Baiklah, Kingzi. Kalau begitu, kita bawa Yoi ke tempat itu. Ayo kita cari tungku di ruang barang. Ruang barang. Dinggeng dari Ningling selama berabad-abad seperti harta. Ternyata disimpan di ruang barang. Bukankah katanya di ruang penyimpanan? Dikunci brankas. Oh iya, Bro Yoi. Aku antar kamu ke ruang barang ambil panci rusa itu. Oh tidak, aku tidak ambil panci itu. Ayo pergi. Joe datang. Ayah ini. Dewa Yo. Kuali obat ini membuatku meletakkan sawi. Apa kamu masih mau? Sungguh pemborosan. Ini benar-benar harta yang tak ternilai. Bisa-bisanya meletakkan sawi. Gegioyi, kalau kamu tidak suka, aku akan membawamu melihat pil obat. Pil-pil itu benar-benar sangat mahal. Sangat mahal. Ya Tuhan, ini benar-benar batu roh pengusir setan. Sungguh diletakkan di sini. Aku juga mau 4 batu mentah ini dari Li Wensong. Setelah diproses menjadi jimat pelindung, bisa mengganti yang sebelumnya milik Kingze. Ini benar-benar batu suci yang harus dihormati. Dr. Yo,
Silakan ambil jika kamu membutuhkan. Makna dari batu giok ini berasal dari batu giok tua. Kualitasnya di dalamnya tidak terlalu bagus. Pepatah bilang, dewa pun sulit menilai sepotong giok kecil. Dengan satu potongan, kita tidak tahu apakah itu surga atau neraka. Itulah sebabnya aku menaruh semuanya di sini. Bahkan jika mereka memotong batu giok, tetap tidak berharga. Li Wenzong, Li Wenzong. Anak perempuanmu kali ini benar-benar melakukan hal baik. Yang saya butuhkan hanyalah dua hal ini. Xianzi akan datang setelah 10 hari ke Gunung Gu untuk mengambil pil dan jimat. Xingqi, kali ini kamu benar-benar berjasa. Jika ada yang kamu inginkan, silakan katakan. Saya pasti akan memenuhi permintaanmu. Baiklah, saya akan memikirkannya. Langkah selanjutnya, saya bisa menggunakan Dewa Penghalau untuk berlatih. Api ungu. Api menyala. Dapur alkimia bukan hanya sebuah alat sihir, tapi juga sebuah alat spiritual. Dengan benda berharga seperti ini, pembuatan pil bisa lebih dari 10 kali lipat lebih cepat. Dan aku pernah disebut sebagai Dewa Pil. Itulah salah satu alasan mengapa aku dihormati oleh banyak makhluk surgawi. Di kehidupan sebelumnya di dunia kultivasi, ada seorang yang dikenal sebagai pecandu obat, Han Tiandi. Dia sangat mengagumi teknik pembuatan pilku. Lalu, ini adalah saatnya. Aduh. Bagaimanapun juga, ini bukan dunia kultivasi di kehidupan sebelumnya. Ini adalah bumi. Hanya bisa menggunakan saffron sebagai pengganti rumput bintang. Dan tanduk badak sebagai pengganti rumput naga. Jika dibandingkan, ginseng liar 1000 tahun milik Wang Daoshuan justru menjadi bahan utama pil ini. Dengan adanya ginseng liar ini, obat ini pasti berhasil. Lebih mudah dibandingkan dengan Zenyuan dan 1000 kali lipat. Berhasil. Selanjutnya, saya harus membuat jimat pelindung. Tujuh hari 7 malam berlalu begitu cepat. Akhirnya 3 jimat berhasil dibuat. Ibu, cepat lihat. Kak Youyi sudah keluar. Sepertinya guci giok saya sudah berhasil dibuat. Sister Ping An mencari sebuah ruangan yang tenang. Untuk mengganti pakaian tanpa ikatan pada Jingzi. Juga tidak perlu memakai pakaian dalam. Setelah membawa jimat batu giok, bacalah mantra 3 kali untuk keselamatan dan keberuntungan. Hanya dengan membawa jimat ini, kamu bisa benar-benar mengubah nasib buruk menjadi baik. Buang yang sebelumnya itu saja. Ini. Iya, buang saja. Selain itu, konsumsi juga pil ini bersamaan. Setelah kamu mengonsumsi pil ini, tubuhmu bisa kembali ke kondisi terbaiknya. Selain itu, umur panjangmu bisa bertambah minimal 10 tahun. Tidak. Bro Youyi, kebaikanmu kepada keluarga Li seperti menciptakan kembali. Perasaan ini akan diingat oleh Jing An. Akan kubalas dengan seumur hidupku. Inilah Dewa I Ching. Perkebunan kecil Gunung Gushan dikelilingi air dan pemandangannya indah. Aku memberikannya padamu sebagai tempat berlatih. Semoga kamu tidak keberatan. Aku memberikannya padamu sebagai tempat berlatih. Semoga kamu tidak keberatan.
Energi spiritual di Gunung Gushan ini memang cocok untuk berlatih. Jing'an, Gunung Gushan kecil ini. Aku berikan kepada Dewa I Ching sebagai tempat berlatih. Sedangkan villa di Gunung Zijin juga diberikan kepadanya untuk menyembuhkan tubuh dan jiwa. Yo Yi, ini adalah kunci villa Zijingshan. Semoga kamu mau menerimanya. Villa Zijingshan biasanya hanya dihuni oleh King Zi seorang. Lingkungannya sangat tenang. Aduh, ayah ibu cepat bangun. Yo Yi, kamu masih ragu apa? Ayo. Yo Yi, jangan ragu lagi. Villa di Zijingshan ini. Hanya aku yang tinggal sendiri. Sangat tenang. Sepertinya Kak Yo Yi akan masuk dan tinggal bersama King Zi. King Zi sangat senang. Bupati, ada aku juga loh. Bukankah kamu bilang akan memberiku satu alat sihir yang asli? Ah, memang ada hal seperti itu. Kekuatan terlalu lemah, alat sihirnya juga. Lupa. Latihan Daoist dibagi menjadi dua jenis. Masuk ke Dao melalui seni dan masuk ke Dao melalui seni bela diri. Masuk ke Dao melalui seni terlalu sempit. Sedikit saja kelalaian bisa menyebabkan backlash dari mantra. Mati, Dao pun sirna. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, masuk ke Dao melalui seni bela diri semakin berkembang. Masuk ke Dao melalui seni bela diri dapat dibagi menjadi 5 tingkatan besar. Prajurit dalam negeri, prajurit lintas batas, setengah langkah ke tingkat bawaan, tingkat tubuh dan kemampuan ilahi, dan tingkat dewa di daratan. Tetapi sebenarnya, tubuh fisik dan kemampuan spiritual hanya menyentuh tepi jalan. Hanya para dewa daratan yang benar-benar memasuki jalan. Tuan Dao, alat sihir ini tidak memiliki spiritualitas. Oleh karena itu, tidak bisa mengalahkan bendera jiwa hitam Suan Yuan Wei. Baiklah, karena sudah lupa untuk membuatkan alat sihir untukmu. Hari ini aku akan menyuntikkan spiritualitas ke dalam alat sihir ini untukmu. Ya. Tuan Dao, sekarang alat sihir ini sudah dipengaruhi oleh Jindan. Energi spiritualnya sudah tidak bisa dibandingkan dengan yang dulu. Jika kamu belum meningkatkan kekuatanmu dengan alat ini, dan masih tetap lemah seperti ini, itu agak sulit untuk diterima. Terima kasih kepada guru atas pencerahan yang diberikan. Terima kasih kepada guru atas petunjuk jalan yang benar. Saya, Wang Daosuan, tidak tahu bagaimana membalas budi. Saya sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada Daosang. Budi baik Daosang seperti orang tua kandung saya. Bagaimana saya bisa tidak membalasnya? Daosang, aku punya berita besar dan pasti. Berita ini mungkin tidak berguna bagi Daoshuan, tapi mungkin berguna bagi Dewa Xianmu. Kepala desa, belakangan ini, semua kekuatan di dunia Cultivation pergi ke Gunung Huanglong. Konon di sana muncul sebuah teratai emas. Gunung Huanglong juga dikenal sebagai mata air Huanglong. Konon pada masa dinasti Qing, Kaisar Qianlong, terjadi kekeringan besar selama 100 tahun di sana. Seorang biksu terkenal, He Junru, memimpin murid-muridnya ke pegunungan untuk memohon hujan. Hasilnya, semua meninggal dunia. Sebelum meninggal, Biksu He meninggalkan sebuah kalimat, rela mati di depan pintu. Jangan pukul anjing naga kuning. Sejak saat itu, Gunung Naga Kuning tidak lagi dipedulikan orang. Hingga masa modern, Gunung Naga Kuning kembali digali sebagai sebuah keajaiban besar, menarik ribuan wisatawan domestik dan mancanegara. Sampai bunga teratai emas muncul kembali. Gunung Huanglong ini telah disegel. Nanti kita akan pergi melihat Gunung Huanglong. Apakah bunga teratai emas ini adalah teratai emas dari dunia bawah? Aduh. Kenapa? Apakah kalian ingin membawa King Zi bersamaku? Kiai Youyi. Bukan kami yang ingin membawa King Zi bersamamu. Jika kamu ingin masuk ke Gunung Huanglong dengan percaya diri, King Zi bisa membantumu. Bantu aku. Bagaimana dia bisa membantuku? Sang Xian hendak masuk ke Gunung Huanglong. Perlu Bibi Liang ikut bersama. Lalu bagaimana dengan Bibi Liang? Yang paling disayangi adalah King Zi kita. Dengan King Zi menemani Sang Xian pergi bersama, pasti bisa mengurangi banyak masalah bagi Sang Xian. Bibi Liang. Bibi Liang adalah ibu dari sahabatku, Hi Chaolan. Dia sangat baik kepada King Zi. Karena Kak Zoe akan pergi ke Gunung Huanglong. Aku akan meminta 200 juta saja. Baiklah, seperti itu. King Zi, bawa simbol giok ini. Setelah semuanya siap, ikutlah aku ke Gunung Huanglong untuk melihat.
Wow. Perintah dari ibu saya. Sudah mencapai tingkat tubuh fisik dalam seni bela diri. Dengan gerakan tangan dan kaki bisa mengendalikan benda dari jarak jauh. Kakak Youyi, Hi Chaolan bilang, tingkat Liang Yi adalah tingkat tubuh fisik dalam seni bela diri. Benarkah? Ya, lumayan, lebih kuat dari Wang Daoxuan. Setidaknya bisa menahan Xuan Yuan Wu Wei. Liang Yi, kakak Youyi memuji kamu. Katanya tingkatmu di atas Wang Daoxuan. Dapat menahan Xuan Yuan Wu Wei. Ini yang dibawa oleh King Zi. Mata anak muda ini memang tajam. Meski bisa menahan Xuan Yuan Wu Wei, tapi kalau bertempur mati-matian, aku pasti akan mati tanpa keraguan. Aku hanya menyentuh batas kekuatan tubuh roh saja. Yang Yi, kau bilang hari ini selain kita datang. Ada orang lain juga, kan? Tentara 5.000 dan Xuan Yuan Haotian. Xuan Yuan Haotian juga merupakan anggota klan Xuan Yuan. Tidak ada hubungan dengan Xuan Yuan Wu. Xuan Yuan Wu adalah adik kandung Xuan Yuan Haotian. Mereka berasal dari sekte yang berbeda. Dalam hal kekuatan, Xuan Yuan Haotian lebih unggul. Hahaha. Bibi Liang, informasi kamu sangat cepat ya. Bisa tahu bahwa kami akan datang. 5.000 tentara Xuan Yuan Haotian. Aku sarankan kamu jangan sembarangan melakukan apa-apa dengan pasukan 5.000 ini. Kalau kamu berani menyentuh Chaolan, kamu akan dikejar oleh prajurit keluarga Hi. Baiklah. Kalau aku tidak mengizinkan menyentuh Chaolan juga tidak apa-apa. Asalkan Chaolan setuju untuk patuh padaku. Saat aku berhasil mencuri aset keluarga Hi, aku pasti tidak akan membunuh Chaolan. Bibi Liang. Selama kalian berdua, ibu dan anak ini, bersedia tunduk di bawah kekuasaanku. Aku King Jun masih sayang kalian berdua. Hahaha. Youyi, benar-benar musuh bebuyutan. Di surga ada jalan, tapi kau tidak pergi. Saudaraku, apakah kau benar-benar ingin menerobos masuk? Kematian Xuan Yuan Wei. Aku Xuan Yuan Haotian akan membalas dendam untuk darahnya. Ai. Datang lagi dua orang payah. Mau cari mati, bocah. 5.000 tentara Youyi adalah orang terhormat dari keluarga Hi. Jika kau berani mengganggu Youyi, itu sama saja dengan menghina keluarga Hi. Keluarga Hi bukanlah buah yang mudah diperas. HMPH. Saudara Youyi, 5.000 tentara adalah setengah langkah menuju alam dewa. Nanti aku akan pergi ke Yaoxing, Xuan Yuan Haotian, dan 5.000 tentara. Kau bawa King Ze dan Hi Xiaolan segera melarikan diri. Setelah bertemu kepala keluarga Hi, barulah kita bisa tenang dan selamat. Hahaha. Meskipun kepala keluarga Hi ada di sini, kalian semua tetap harus mati. Xuan Yuan Haotian. Kau sama saja dengan Xuan Yuan Wu Wei. Tidak tahu dengan siapa kau berbicara. Aku Youyi adalah orang yang bisa menentukan hidup dan matimu. Youyi, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Xuan Yuan Haotian adalah bakat luar biasa dalam seni bela diri keluarga Xuan Yuan. Di usia muda, kemampuan bela dirinya sudah mencapai puncak. Dan aku, Jenderal 5.000, juga seorang master seni bela diri. Kau berdua melawan kami, apa peluangmu untuk menang? Sama seperti Xuan Yuan Wei. Tidak ada kesulitan sama sekali. Hahaha, Chen Jun. Jangan buang waktu dengan bocah ini. Ayo hancurkan nenek sihir ini dulu. Lihat apakah bocah ini masih berani. Bergantung pada kekuatan orang lain. Saudara Haotian berkata dengan benar. Dua nenek sihir ini tidak mudah dihadapi. Hehe. Kakak ini cepat sembunyi di belakangku. Kamu sangat berbahaya seperti ini. Bibi Liang, kamu bisa melindungi Youyi di depan. Youyi sudah sangat terharu. Selanjutnya lakukan sesuai yang aku katakan. Maka kamu bisa menembus batas Dewa Darat. Hahaha. Nenek sihir Liang. Sepertinya kita telah menganggap terlalu tinggi kemampuan bocah ini. Awalnya, kita mengira bocah ini memiliki sedikit dasar dalam seni bela diri. Sekarang tampaknya dia hanya seorang penipu yang suka omong kosong. Hahaha. Bibi Liang. Fokuslah. Jalanku dianggap sebagai jalan yang melawan langit. Tersembunyi dalam niat di seluruh tubuh. Kekosongan dan kenyataan saling mengisi. Suara surga muncul dari dantian. Kemampuan ilahi mudah lenyap, menghancurkan langit. Dantian kosong seperti tubuh yang tiada.
penuh mengalir di antara keempat anggota dan 100 meridian. Tidak mungkin. Bukankah seharusnya Ki terbenam di Dantian? Bagaimana mungkin Dantian seperti lembah kosong? Ai. Kalian berdua memiliki bakat yang terlalu rendah. Tidak bisa dibandingkan dengan Liang Yin. Tidak mungkin. Hanya akan membuatmu terjerumus ke dalam ilusi jika terus berlatih seperti ini. All Demon Woman Liang. Tak kusangka kamu malah mendengarkan. Metode latihan dari Dewi Pedang. Haha. Ini adalah trik membalikan Tiangang. Hati-hati terjerumus ke dalam ilusi. Hahaha. Anak kecil yang bisa diajari. Bibi Liang, bakatmu jauh lebih kuat dibandingkan Wang Daosuan. Akar spiritual api bawaanmu cukup bagus. Jika kamu bisa melatih teknik api selanjutnya. Dalam waktu tertentu, kamu bisa membakar langit dan menghancurkan bumi. Dengarkan baik-baik, sekarang aku akan mengajarkanmu satu teknik api. Ini akan membantumu menjelajahi alam dewa di daratan. Matahari dan bulan terbit. Dan tenggelam di barat. Cahaya lainnya juga. Cahaya menembus langit dan bumi. Tidak buruk. Objek, tidak buruk, pas sekali untuk membunuh kedua binatang buas ini. Kakak Qianji, mari kita serang bersama. Kalian berdua mau lihat siapa lawan kalian? Ya. Siapa yang akan mendarat dulu? Dua orang yang melompat dan berteriak. Saya, Nenek Liang. Apakah kamu ingin bermusuhan dengan keluarga kami yang berdarah? Nenek Liang, kami tahu tempat tumbuhnya bunga teratai emas. Jika kamu melepaskan kami akan membimbing kalian ke sana. Apa perlu kalian mengatakan itu? Hah? Jiwa terpisah. Ini adalah tingkat yang luar biasa. Masuk ke tingkat 6. Atau masuk ke tingkat 9. Apakah itu tingkat yang lebih tinggi yang dikatakan dalam legenda? Saudaraku, aku, Suanyuan Haotian, bersedia menyebutmu sebagai ahli terhebat di dunia kultivasi. Saudaraku, asalkan kau mau menyelamatkanku. Aku, Suanyuan Haotian, bersedia mengikuti dan menjadi adikmu. Suanyuan Haotian ingin kau menyelamatkanku. Itu juga bisa. Berikan aku batu permata di lehermu. Hahaha. Ini aku berikan padamu. Aku ingin menukar selembar daun teratai emas. Berapa harganya? Maaf, itu teratai emas yang mengalir. Tidak ada syarat untuk ditukar. Kamu. Jelas-jelas jalan ini kami yang bawa. Ini adalah perampasan. Meskipun teratai emas. Bukan milik kita. Setidaknya kita harus mendapatkan satu daun teratai emas. Xiaolan, diamlah. Jangan tidak menghormati guru kita. 10 juta untuk satu bunga teratai emas. 20 juta, 50 juta. 100 juta. Kamu punya 200 juta. Yoi, jika kamu mau membantu keluarga kami, akan menjadi sahabat terdekatmu. Meskipun aku memberimu diriku juga tidak masalah. Ini tidak bisa. Xiaolan. Yang kamu inginkan adalah menyelamatkan kakek, kan? Tapi menyelamatkan kakek tidak harus menggunakan metode itu. Kamu bisa minta bantuan kakak Youyi untuk menyelamatkan kakek, kan? Kenapa harus bilang? Memberikan dirimu kepada kakak Youyi. Kamu harus menggunakan metode itu. Ini semua untuk menyelamatkan penyakit aneh kakekmu. Benar kan? Iya. Begini saja, berikan aku batu safir di dadamu. Selama jumlahnya cukup, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan kakekmu. Xiaolan, kenapa kamu tidak bicara? Aduh, aku sudah bilangkan, kakak Youyi tidak akan membiarkan orang mati. Tidak menyelamatkan itu tidak sesuai dengan karakter kakak Youyi. Benar. Kamu benar-benar bisa menyelamatkan kakekku. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya sahabatmu, King Zi.
Dalam hal menyelamatkan orang, aku bisa dikatakan tak tertandingi. Terima kasih, Dewa Xian. Tuan Yao Yi. Keluarga He berhutang besar padamu, Tuan Liang Moxie. Satu urusan. Ini sama sekali berbeda. Bukankah kamu masih belum paham untuk mengubah panggilan? Ah, Liang memohon kepada guru yang dihormati. Ah, kakak. Keluarga Suanyuan kami akan menjadi pelayan kakak nanti. Aku juga termasuk orang yang memiliki kekayaan dan barang. Kakak silakan gunakan saja. Nanti aku akan menjadi adik kecil kakak. Kakak, aku sudah bersumpah tadi. Xiaolan, besok aku akan menyelamatkanmu. Kakek hari ini aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Suanyuan Haotian, pedang jalan terang ini begitu cepat. Kakak. Guru, besok aku akan menyambutmu secara pribadi. Perintah kerajaan, besok aku akan langsung mengantar Guru Bo. Guru Bo tidak tahu jalannya. Guru, dia adalah guru dewa pertama di Nanyang. Betapa dihormatinya. Master. Itu adalah Grandmaster Pedang Seni Bela Diri di Nanyang, Tang Tiancheng. Bu, kenapa kamu memperkenalkan sampah ini kepada paman guru? Kita tidak perlu antre dengan sampah-sampah ini. Kita bisa langsung masuk. Apa yang kau lakukan? Ini tempat apa? Kucing dan anjing juga bisa datang berobat. Kamu tahu siapa yang ada di dalam sekarang? Master Kawaye, salah satu dari 12 dukun di Miaojiang, sedang mendiagnosis tuan tua. Kalian anak-anak kecil ini datang untuk apa? Caolan tidak melihat kita masih antre. Kamu hanyalah anak haram dari keluarga He. Jaga baik-baik putrimu. Keluar dari keluarga He. He Xiao, Huayan, salah satu dari 12 dukun Miaojiang, sudah datang. Bupati. Kakek, bagaimana keadaan kakek sekarang? Penyakit ini memang aneh. Dengan tingkat pemahamanku sebagai seorang tingkat kedua dalam jalan ini, aku bahkan tidak bisa melihat penyebab penyakit tuanku. Seolah-olah tubuh tuanku ditanamkan sebuah larangan sihir dan sihir hitam. Cepat atau lambat, kondisi ayahku, sang penyihir besar. Maksud dari sang penyihir besar ayah adalah, apakah kakek bisa terkena sihir-sihir hitam dan sihir jahat? Apakah bunga lotus emas bisa ditemukan? Dengan rasa malu, seluruh keluarga He telah berusaha keras mencarinya, tetapi belum menemukannya. Saat ini, hanya bunga lotus emas yang bisa menyembuhkan penyakit Tuan He. Bunga teratai emas adalah esensi yang diciptakan oleh langit dan bumi. Hanya dengan menemukan bunga teratai emas, aku bisa membuat pil dan menyembuhkan penyakit. Sungguh tidak berguna. Bahkan bayangan bunga teratai emas pun tidak bisa ditemukan, selama ada sedikit petunjuk. Bahkan jika harus mendaki tebing curam, aku akan mengambilnya sendiri. Itu hanya masalah mengambil barang dari kantongku saja. Itu dan... tidak penting. Kabut tebal. Kekuatan kalian berdua sangat menggelikan. Tidak punya cara? Ia bilang tidak punya cara. Ngapain bicara tentang teratai emas? Ya. Itu teratai emas yang muncul dari tanah. Kalau jatuh ke tangan kalian yang tidak berguna. Itu benar-benar pemborosan yang luar biasa. Biarkan mereka pergi, Pak Tua. Biarkan anak-anak tidak mengharapkan batas waktu yang besar. Kita berdua dan rumah besar yang melintasi malam harus berdiskusi lebih lanjut. Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Sekumpulan sampah yang tidak berguna. Suruh mereka pergi. Kamu itu siapa? Apakah kamu tahu kemampuan apa yang dimiliki oleh paman guruku? Paman guruku Youyi bisa membekukan monster dengan satu pikiran. Memanggil naga es. Apakah kamu menganggap dirimu memiliki kemampuan seperti itu? HMPH. Ini apa sih? Aku Tang Tiancheng bisa membuat gunung runtuh dan bumi bergetar. Mengapa Xiaolan berbicara begitu banyak kepada mereka? Ayo, bawa kakekmu untuk berobat. Sialan. Ini tekanan dari seorang guru yang hebat. Kemampuan seperti ini jauh di luar jangkauan kita. Xiaolan menunggu apa? Ayo, bawa kakekmu untuk berobat. Apa mungkin pemuda yang dibawa Xiaolan adalah seorang guru abadi?
Saudara, cabang ini tidak bisa digerakkan. Jika dioperasi, darah akan mengalir deras. Jika dipotong paksa, cabang ini hanya akan tumbuh lebih lebat. Orang tua, saya datang untuk mengobati Anda. Siapapun yang melihat kondisi saya saat ini, pasti akan terkejut. Hanya Anda yang tidak. Saya tahu tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Terima kasih, kalian bisa pergi sekarang. Kakek. Ming Chuang Si Jue Zhen Yuan satu aliran masuk. 9 langit guntur. Ah. Hahaha. Ha. Sentuh emas ukir kayu api bakar kayu. Tidak menyangka di dunia ini ada orang yang bisa memecahkan seni kayu saya. Liu Wutai. Sial. Xiaolan, kakekmu sudah pergi. Diperkirakan orang yang mengutuk. Seharusnya sudah terluka parah sekarang. Saya berterima kasih kepada guru yang lebih dulu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kalau mau berterima kasihlah pada Hicaolan. Kalau bukan karena dia, ayahmu sudah lama pergi. Tak berguna sekali. Kau lagi berbuat onar pada lanlan kami, kan? Kakek. Kakek, tua, izinkan saya jujur. Keluarga Hi sudah kehabisan nasib. Jika ingin bangkit kembali, serahkan kekuasaan kepemimpinan kepada Liang Meng. Dia sekarang satu-satunya murid saya yang dekat. Selama ini Liang Meng sudah menderita. Liang Meng seharusnya menjadi istri kepala keluarga Hi. Tapi dipaksa untuk berlatih seni bela diri. Ngomong-ngomong, ini adalah kebebasanku. Masih bisa tanpa mata yang kabur. Tidak seperti beberapa orang. Hisan. Dengarkan baik-baik kata muridku. Penyakitmu. Dia bisa menyembuhkan. Guru, mohon terima sembah hormat dari muridmu. Broyi. Jadi sekarang kita mau ke villa di Gunung Zijing. Atau ke rumah bibi. Tidak kemana-mana. Pertama ke keluarga Liu. Keluarga Liu banyak berbuat kejahatan. Aku sudah tidak tahan lagi. Bodoh membesarkan kalian semua, apa gunanya? Li Wenzhong sekarang baik-baik saja. Bahkan orang tua Hi juga aman dan sehat. Hargai dan jangan terburu-buru. Masalah ini sekarang sangat mencurigakan. Meskipun kemampuan Shihun rendah. Apakah kamu bisa bilang bahwa kemampuan Xuan Yuan Wei juga rendah? Lagi pula, Xuan Yuan Haotian belakangan ini juga agak aneh. Apa yang aneh? HMPH. Xuan Yuan Haotian tidak pernah menyebutkan tentang Jin Lian. Bahkan kematian Xuan Yuan Wei sepertinya dia tidak peduli. HMPH. 2 orang. Aku dengar urusan keluarga Li dan Hi. Semuanya diacak oleh seorang remaja bernama You Yi. Kak Liu dan semuanya. Aku You Yi tidak main-main. Rasanya nenek tua yang jahat itu tidak enak terkena petir, kan? Tuan rumah Liu Jia. Mungkin dia adalah nenek naga You Yi. Nenek naga yang sudah ditolak mentah-mentah. Kenapa masih belum belajar dari pengalaman? Bahkan lawan sendiri pun belum tahu namanya. Aku adalah You Yi. Tak perlu lihat lagi. 2 gadis kecil ini tidak tahu bahaya. Li Jia, Li Qingzi, Hi Jia, Hi Chaolang. Kalian pikir Li Wenzhong Hilau tidak akan mati-mati? Apakah dia tidak tahu bahwa keluarga Liu kita adalah yang memerintah di belakang layar? Mereka tahu.
Mereka tahu dengan jelas. Kenapa mereka tidak berani datang mencari kita untuk menghitung? Kamu tahu tidak? Kenapa? Karena kita adalah yang terkuat di dunia bisnis Kota Naga. Kita adalah batas tertinggi kekuatan tempur di Kota Naga. Di jalan surga Yoyi, jika tidak mau mengikuti jalannya, tidak ada pintu neraka, tapi kamu tetap masuk. Bro Yoyi, dua orang ini malah pura-pura di depanmu. Liu Zhenbei, Liu Zhenxi. Saya Liu Zhenbei. Saya Liu Zhenxi, tidak penting. Yang penting adalah kalian mati secara sukarela, atau saya yang mengantarkan kalian pergi sendiri. Kalian berdua sudah membayar saya, dukun dari Miao Jiang. Biarkan aku, Liu Tai, yang mengurus anak ini. Cepat bunuh dia. Bunuh dia. HMPH. Dendam terhadap You Yi Jiaolei. Aku Liu Tai akan membalas dengan darah. Ini teknik petir. Cermin tengkorak pusaka milikku. Yoyi, mati saja. Aku, nenek tua setan, mati pun ingin membawamu ke kuburan bersamaku. Old penyihir jahat. Kamu adalah orang pertama yang benar-benar membuatku ingin membunuh. Menggunakan sihir dukun suku Miao secara sembarangan. Selanjutnya, aku akan membuatmu tidak bisa melampaui batas hidup dan mati selamanya. Ah, tidak mungkin. Kekuatan Liu Tai setidaknya setengah langkah ke surga. Bagaimana bisa begitu lemah? Busuk. Apa itu setengah langkah ke surga dan manusia? Aku rasa kita semua telah ditipu oleh nenek tua ini. Bukan karena kekuatan Yoyi terlalu hebat, melainkan karena nenek tua ini terlalu pandai berakting. Kalau tidak, catatan pertarungannya tidak akan begitu buruk. Zhenxi, kau benar. Kami terlalu tinggi menilai kekuatan penyihir aliran jiwa yang memakan roh, hingga membuat keluarga Li dan He tetap aman. Kalau begitu, apakah giliran kita untuk turun tangan langsung? Seharusnya seperti ini. Setelah kita mengalahkan keluarga Li dan keluarga He, kita bisa menguasai Kota Naga. Tidak mungkin, bro. Kita sudah pernah berhadapan dengan dunia Dewa Daratan, kan? Kak, kita meremehkan mereka. Apakah kamu pernah mendengar bahwa pedang ilusi bisa memotong kuil suci? Sayang sekali, dua orang digabungkan. Memang ada dunia Dewa Daratan. Saudara Liu, kalian masih terlalu meremehkan. Meskipun kalian berusaha sekuat tenaga, kalian tetap akan meremehkan. Iya, Saudara Liu. Kalian juga tidak berpikir. Keluarga Li dan keluarga He hanya mengirim dua gadis. Kekuatan tempur mereka hampir nol. Memikirkan itu juga adalah hal yang mustahil terjadi. Sungguh tidak mengerti. Kedua orang itu jelas memiliki bakat yang baik, tapi tidak berjalan di jalur yang benar. Benar-benar hati manusia tidak seperti dulu. Kak Yoyi, kamu sekarang mau urus apa? Guru, apakah kamu mau berlatih? Latihan bukan yang terpenting. Saya punya banyak waktu. Sekarang yang terpenting adalah menemani ibuku. Kak Joey, kalau begitu, bagaimana kalau? Mari kita bawa Bibi tinggal di Villa Zijin. Ayo pergi. Aduh. Xiao Yi. Dengan sebesar ini, hanya kita berdua ibu dan anak yang tinggal. Apakah tidak terlalu besar? Tidak besar, Bu. Anak perempuan di rumahmu juga tinggal di sini. Anak perempuan keluarga Li itu juga cukup baik. Bibi, Anda baru saja pulih. Mau saya bantu Bapak masuk ke dalam rumah dulu. Jangan sampai kena angin, ya. Keluarga Li, Li Wensong, Su Jing'an, datang untuk melamar putri Li Qingzi. Uang mahar 1 miliar, daftar hadiah mutiara dan batu giok. Selain itu, 1 villa di Danau Barat dan taman perkebunan. Keluarga He, Nenek He, Hisanye, Liang Meng, datang untuk melamar putri He Chaolan. Uang mahar 1 miliar, daftar hadiah, 1 lapangan golf di puncak gunung. Selain itu, 1 gedung perusahaan besar, buah Maibach. Kedua gadis ini cukup baik ya. Xiao Yi, kamu suka yang mana? Tante. Dan Nona Qiushuang juga bagus. Cepat ambil keputusannya. Orang tua Ning datang untuk melamar Nona Ning Qiushuang. Uang hantaran 1 miliar, daftar hadiah sebuah tambang, dan ditambah sebuah taman bermain mewah bawah laut. Sebuah Maibach. Aduh. Bukan 2. Kenapa masih ada 1 lagi? Siapa yang ini?
Ah, jadi kakak tidak memilih saya. Pilih Xiaolan atau Youyi. Saya sudah merawatmu begitu lama. Tubuhmu saya lebih tahu daripada kamu. Kalau kamu mau jadi pria brengsek, jangan pilih saya. Aduh, benar-benar di luar dugaan. Ngomong-ngomong, aku lupa bagaimana istri di kehidupan sebelumnya. King Ziqiu Shuang Xiaolan, kalian semua baik. Tapi semuanya bukan istriku. Lalu, siapa? Aku belum ingat untuk sementara waktu. Setelah aku menyerap seluruh kekuatan lotus emas dari bumi, aku akan bisa mengingatnya.